Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Waktu di studio kini menunjukkan pukul 13:03. Dan insyaallah ta'ala kita akan ikuti bersama sebuah kajian dari Ustadzuna Al-Fadil Muhammad Ibni Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh, dengan pembahasan kitab Tahdzib Sirah Ibnu Hisham bersama Ustadzuna, dan pembahasan terkait perintah hijrah yang diperintahkan di saat itu. Kita akan ikuti bersama. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah turunnya izin untuk berperang dan Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin dari kalangan Ansar, dari kalangan Aus dan Khazraj dengan baiatul harbi, dengan baiat peperangan, siap membela Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela keluarga mereka sendiri. Maka diizinkan pula kaum muslimin oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Falamma adina Allah Ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam fil harbi وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وآوى إليه من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة. Ketika diizinkan oleh Allah SWT untuk berperang dan sudah berbaiat kepada beliau satu golongan dari kalangan Ansar atau satu kaum dari kalangan Ansar, berbaiat, bersumpah untuk membela Rasulullah SAW, dan juga telah memberikan tempat untuk kaum muslimin, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya dari kalangan muhajirin min qaumihi, dari kaumnya, ataupun man ma'ahu bi Makkah, ataupun siapa yang bersama beliau di Mekkah dari kalangan muslimin, diperintahkan bil khuruji ilal Madinah, diperintahkan untuk keluar hijrah ke Madinah, al hijrah ilaiha wal luhuq bi ikhwanihi minal ansar, diperintahkan untuk bergabung bersama saudara-saudara mereka dari kalangan Ansar di Madinah. Wa qala, dan beliau bersabda alaihi salatu wassalam, innallaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sudah menjadikan untuk kalian saudara-saudara
dan sudah menjadikan untuk kalian tempat ta'manuna biha, yang kalian akan aman di sana. Fa kharaju arsalan, maka mereka pun keluar arsalan. Arsalan ini bergelombang-gelombang atau berkelompok-kelompok. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Mekkah, sedangkan Rasulullah sallam menunggu di Mekkah. Yantadhiru an ya'dana Allah, beliau menunggu hingga Allah mengizinkan beliau hijrah. Yantadhir an ya'dana lahu rabbuhu, menunggu sampai Rabbnya mengizinkan beliau fil khuruji min Makkah, hingga keluar dari Makkah, wal hijrah ila Madinah, untuk hijrah ke Madinah. Fakana awwalu man hajara al Madinah, setelah diperintahkan untuk hijrah, maka yang pertama hijrah ke Madinah dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari kalangan muhajirin, dari kalangan Quraisy, dari Bani Makhzum, adalah Abu Salamah. Masih ingat Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau juga hijrah ke Habasyah dengan rombongan muhajirin yang pertama ke Habasyah, dan mereka kembali setelah mendengar berita yang ternyata salah beritanya, yaitu masuk Islamnya orang-orang Mekah. Maka ketika sampai di Mekah, mereka mendapati gangguan-gangguan kembali. Maka yang pertama hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah, dari kalangan mereka yang pernah keluar ke Habasyah. Abu Salamah ibn Abdul Asad hajara ila al-Madinah qabla bai'ati ashabil Aqabah bisana. Beliau hijrah ke Madinah sebelum bai'at yang kedua 1 tahun. Berarti pada bai'at yang pertama, begitu mendengar orang-orang Ansor ada yang masuk Islam, walaupun cuma sekian, cuma sedikit, beliau langsung hijrah ke Madinah. Wa kana qudmu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Makkah min ardil Habasyah. Dan bahwasanya beliau adalah orang yang baru datang kepada Rasulullah SAW di Makkah dari negeri Habasyah. Falamma adathu Quraisyun, ketika dia diganggu oleh Quraisy, wa balaghahu islamu man aslama minal ansar, dan beliau mendengar orang yang masuk Islam dari kalangan Ansar, kharaja ilal Madinati muhajiran, langsung beliau keluar menuju Madinah hijrah. Thumma kana awwalu man qadimaha minal muhajirin ba'da Abi Salamah Amir ibn Rabi'ah. Kemudian orang yang pertama hijrah mendatangi Madinah dari kalangan muhajirin setelah Abu Salamah adalah Amir ibn Rabi'ah. Ma'ahu imra'atuhu Laila binti Abi Hasmah, bersama beliau istrinya yaitu Laila binti Abi Hasmah. Thumma Abdullah ibn Jahsh, kemudian Abdullah ibn Jahsh yang juga ihtamala bi ahlihi, yang juga beliau membawa keluarganya, wa bi akhihi, dan juga membawa saudaranya Abdun ibn Jahsh yang dijuluki dengan kunyah Abu Ahmad. Wa kana Abu Ahmad rajulan dharir al-basar, dan Abu Ahmad ini adalah seseorang yang buta matanya. Tetapi walaupun buta matanya, yatufu Makkah a'laha wa asfalaha bighairi qaid. Beliau biasa berkeliling di Mekah bagian atas maupun Mekah bagian bawah sendirian, bighairi qaid, tanpa ada penuntun. Sudah biasa, hafal jalan-jalannya, dia tahu harus kemana. Nah, demikian keadaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu Abu Ahmad. Wa kana sya'iran, dan beliau adalah seorang penyair. Thumma kharaja Umar bin Khattab, kemudian juga yang berikutnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bedanya, kalau orang-orang yang lain sembunyi-sembunyi keluar dari Mekah, adapun Umar bin Khattab terang-terangan menyatakan siapa yang istrinya mau jadi janda dan anak-anaknya akan menjadi yatim, silakan temui aku di pinggir kota, aku akan keluar hijrah ke Madinah. Silakan, siapa yang istrinya mau jadi janda dan anak-anaknya akan menjadi aitam, silakan temui aku di pinggir kota, aku akan keluar hijrah ke Madinah. Khonibidina azakumullah, tentunya tidak ada yang berani menghalangi Umar. Beliau hijrah ke Madinah dengan tanpa ada halangan. Wa Ayyash ibni Abi Rabi'ah al-Makhzumi, dan juga yang berikutnya adalah Ayyash ibni Abi Rabi'ah al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu.
hatta qadima al-Madinah, hingga mereka sampai ke Madinah. Thumma tataba'a al-muhajirun, setelah itu berduyun-duyun para muhajirun hijrah ke Madinah sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jahatnya musyrikin Quraisy, ketika dilihat mereka pergi ke Madinah, maka mereka tidak bisa menghalangi kecuali dengan alasan bahwa kalian berdagang di Mekkah, kalian mengadakan tijarah jual beli di Mekkah, kalian memperbanyak harta kalian di Mekkah, sekarang kalian mau keluar ke Madinah, maka tinggalkan semua apa yang kalian punya dari harta kalian, tinggalkan rumah kalian untuk kami, dan tinggalkan harta benda kalian untuk kami, tinggalkan semua yang kalian miliki untuk kami, karena kalian mendapatkan harta itu, menjadi kalian kaya, menjadi cukup itu di Mekah, maka jangan dibawa ke Madinah. Alasan yang dibuat-buat oleh musyrikin Quraisy. Tetapi karena mereka kaum mukminin lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada harta dunia, maka mereka tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan semuanya di Mekah, dan mereka hijrah hanya dengan membawa pakaian mereka dan perbekalan untuk perjalanan mereka saja. Ikhwani biddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka berangkat berduyun-duyun ke Madinah, mereka tinggalkan harta benda mereka, dan mereka dalam keadaan memilih Allah dan Rasulnya. Adapun Rasulullah SAW sebagaimana kita katakan belum mendapatkan izin untuk hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Makkah ba'da ashabihi minal muhajirin. Maka Rasulullah pun tetap bermukim di Mekah setelah sahabat-sahabatnya hijrah. Yantadhir an yu'dan lahu fil hijrah, menunggu hingga diizinkan beliau untuk hijrah. Walam yatakhallaf ma'ahu bi Makkah ahadun minal muhajirin illa man hubisa wa futina. Tidak tertinggal bersama beliau di Mekah seorang pun dari kalangan muhajirin kecuali orang-orang yang hubisa, yang ditahan oleh Quraisy, atau yang futina, yang terfitnah, yakni terfitnah dengan orang-orang musyrikin. Sedangkan yang hubisa adalah yang dilarang karena mereka adalah mustad'afun, misalnya budak yang dimiliki oleh tuan-tuan dari kalangan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa hijrah. Illa Ali ibn Abi Thalib wa Abu Bakar, kecuali dua orang selain yang futina, selain yang hubisa, selain yang mahbus dan maftun, adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dua orang sahabat yang mulia, yang dua-duanya adalah kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ali ponakannya, sedang Abu Bakar adalah orang yang terdekat, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Wa kana Abu Bakar katsiran ma yasta'din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Sedangkan Abu Bakar selalu dan sering kali minta izin untuk berangkat hijrah. Ya Rasulullah, aku ingin hijrah. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat hijrah, dan seterusnya. Selalu Rasulullah SAW melarangnya. Fayaqulu lahu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melarang dengan kalimat la ta'jal la'alla Allah yaj'alu laka sahiban. Jangan terburu-buru, bisa jadi engkau akan mendapatkan teman untuk berangkat hijrah. Jangan terburu-buru, bisa jadi engkau akan mendapatkan teman yang akan menemanimu berangkat ke Madinah. Fayatma Abu Bakar an yakunahu, maka beliau alaihissalatu wassalam, maka beliau radhiyallahu taala anhu, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, berharap kalau yang dimaksud teman tadi adalah Rasulullah sendiri, sehingga beliau mengurungkan niatnya berangkat hijrah, karena Rasulullah menyatakan bisa jadi engkau akan mendapatkan teman untuk berangkat hijrah. Maka Abu Bakar berharap mudah-mudahan yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Aku akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma ra'at Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad sara lahu syi'ah, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah SAW sudah menjadi orang yang memiliki syiah, memiliki pengikut-pengikut, wa ashabun, memiliki sahabat-sahabat min ghairihim, dari golongan lain selain mereka, bi ghairi baladihim, yang bukan dari negeri mereka,
wa ra'au khuruj ashabihi minal muhajirin ilaihim, dan juga orang Quraisy melihat keluarnya para sahabat-sahabat Nabi ke Madinah, muhajirin hijrah, arafu annahum qad nazalu daran wa asabu minhum man'ah, maka mereka pun bahwa kaum muslimin sudah mendapatkan tempat untuk mereka tinggal di sana, dan mereka mendapatkan tempat dan perlindungan keamanan di sana. Fahadiru khuruj Rasulullah, maka mereka mengkhawatirkan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Lihat orang-orang Quraisy, liciknya mereka. Cerdas kalau untuk kejahatan namanya licik. Ya. Cerdas itu kalau untuk kejahatan, untuk kejelekan namanya licik. Melihat Rasulullah SAW sudah punya orang-orang dari selain Quraisy, yaitu orang-orang Ansar, sudah punya suku yang akan melindungi, dan kaum musliminnya sudah hijrah ke sana, maka tinggal satu lagi. Berarti Rasulullah SAW pasti akan hijrah ke Madinah. Ini dikhawatirkan oleh mereka. Tidak boleh dan dilarang Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Wa arafu annahu qad ajma'a li harbihim. Mereka paham kalau Rasulullah hijrah ke sana berarti mereka sudah memiliki tempat, sudah memiliki pasukan, sudah memiliki kekuatan, dan sudah memiliki pemimpin pula. Maka niscaya mereka akan sepakat untuk memerangi orang-orang Quraisy. Ini yang dikhawatirkan oleh orang Quraisy. Fajtama'u lahu fi darin nadwah. Maka mereka pun berkumpul di tempat yang bernama atau yang dijuluki Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan mereka kalau akan memutuskan suatu keputusan. Darun Nadwah sesungguhnya rumah seseorang dari kalangan mereka yang dianggap tokoh tertua mereka, yaitu Daru Qusay ibn Kilab allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha, yaitu rumahnya Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab yang di sana, di rumahnya, mereka selalu sepakat kalau ada masalah yang harus diputuskan, mereka akan berkumpul di tempat tersebut, di rumahnya Qusay bin Kilab yang dijuluki dengan Darun Nadwah, tempat permusyawaratan, majlis permusyawaratan Quraisy. Yatasyawaruna fiha, mereka bermusyawarah di sana. Ma yasna'una fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan tentang urusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka mengkhawatirkan apa yang mereka khawatirkan. Apa yang dikhawatirkan tadi? Yang dikhawatirkan mereka kaum muslimin sudah punya tempat, sudah punya suku-suku yang melindungi, sudah punya tentara, dan sudah punya pemimpin pula, maka niscaya mereka akan memerangi Quraisy. Masih ingat ucapan orang-orang Quraisy kepada Sa'ad ibn Ubadah ketika marah kepadanya, sungguh tidak ada yang paling aku benci kaum yang kami akan berperang dengannya melainkan kalian. Yani tidak mau mereka untuk berperang melawan suku Khazraj. Kenapa? Karena di samping mereka sama-sama Arab, dan mereka juga segan kepada orang Khazraj karena mereka ahlu harb, memang orang-orang tukang perang. Ini harus kita catat dan kita ingat. Orang-orang Quraisy takut dan menyatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, sungguh tidak ada satu suku, satu kaum yang kami tidak suka untuk berperang dengan mereka melainkan kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, yang ternyata sekarang mereka sudah mayoritasnya mengikuti Rasulullah SAW dan sudah berbaiat untuk siap bertempur, siap berperang melindungi Rasulullah SAW. Maka mereka khawatir tinggal satu cara, kata mereka, yaitu urusan Rasulullah SAW ini harus dihalangi, jangan boleh ke Madinah. Dikisahkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, qala lamma ajma'u lidzalika watta'adu an yadkhulu fi darin nadwah yatasyawaru fiha fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka atau ketika mereka sudah sepakat dan mengadakan perjanjian waktu pertemuan, ayadkhulu fi darin nadwah, yani menentukan waktu kesepakatan untuk bertemu di Darun Nadwah, yatasyawaru untuk bermusyawarah di dalamnya pada urusan Rasulullah SAW. Maka ghadaw fil yaumil ladzi ta'adu lahu, maka berpagi-pagi mereka berangkat di waktu dan jam
yang sudah ditentukan, mereka datang seluruhnya ke Darun Nadwah. Wa kana dzalikal yaum yusamma yaumuz zahmah. Hari itu dijuluki dengan yaumuz zahmah, hari perkumpulan. Karena jarang terjadi perkumpulan seserius itu. Sampai seluruh tokoh-tokoh datang, tidak terkecuali, semuanya hadir. Tokoh-tokoh Quraisy. Fa'taradahum iblis, tiba-tiba iblis datang menawarkan diri untuk ikut bermusyawarah. Tetapi fi hayati syaikhin jalil, tapi dalam bentuk seorang syekh yang tua yang mukanya seperti tokoh-tokoh Najd. Alaihi battun, memakai bat, yaitu seperti baju besar yang hanya kotak saja, tangannya keluar dari sini, satu dari sini. Nah, yang biasa dipakai oleh orang-orang tua mereka dari Najd. Fawaqafa ala babid dar, maka dia pun berdiri di pintu Darun Nadwah. Falamma ra'awhu waqifan ala babiha, ketika mereka melihat ada seorang tua berdiri di pintu Darun Nadwah, mereka pun bertanya, "Man syekh? Siapa syekh ini?" Maka iblis menjawab, "Syekhun min ahli Najd." Saya adalah orang tua dari penduduk Najd. Sami'a billadzi ta'adtum, mendengar apa yang kalian sepakati, apa yang kalian hendak bicarakan. Fahadhara ma'akum liyasma' ma taqulun, dan datang untuk mendengar apa yang akan kalian bicarakan nanti. Wa 'asa alla yu'dimukum minhu ra'yan wa nushan, semoga aku tidak meninggalkan atau tidak menyisakan satu pendapat, atau semoga aku akan ikut andil bersama kalian dalam memberikan nasihat dan memberikan pendapat. Qalu ajal, benar. Fadkhul, kalau gitu masuklah. Fadakhala ma'ahum, maka masuklah bersama mereka iblis la'natullah alaihi. Wa qad ijtama'a fiha asyraf Quraisy, di sana sudah berkumpul semua tokoh-tokoh musyrik Quraisy. Faqala ba'dhum li ba'd, maka sebagian mereka berkata pada sebagian yang lain, "Inna hadzal rajul qad kana min amrihi ma qad ra'aitum." Sesungguhnya orang ini, yang dimaksud tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya orang ini urusannya sebagaimana kalian ketahui. Fa inna wallahi ma na'manhu 'ala al-wuthubi 'alaina fi man qad ittaba'ahu min ghairina. Maka kami sungguh tidak aman, kami khawatir bahwa dia akan menyerang kita, akan memerangi kita bersama orang-orang yang mengikutinya dari orang-orang lain selain kita. Fajmi'u fihi ra'yan, maka sepakatilah kalian satu pendapat. Fatasyawaru thumma qala qailun minhum, maka mereka pun bermusyawarah dan berkata salah seorang mereka, ihbisuhu fil hadid wa aghliqu alaihi baban thumma tarabbasu bihi ma asaba ashbahahu min asy-syu'ara alladziina kanu qablah. Satu usulan berkata, tangkaplah dia dan kemudian tahanlah di satu rumah atau di satu kerangkeng dari besi dan tutuplah pintunya. Kemudian tunggulah sampai menimpa dia kematian, sebagaimana apa yang pernah menimpanya dari para syu'ara alladzina kanu qablahu, sebagaimana apa yang telah menimpa para penyair-penyair terdahulu sebelum dia. Zuhair wa Nabighah, ini penyair-penyair jahiliyah. Khonifidina azakumullah, kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu menghukum penyair-penyair yang tidak disukai oleh mereka atau dianggap penyair-penyair ini harus dihukum mati, maka akan ditahan di satu tempat, dikurung sampai matinya. Hatta yatarabbasuna bikumud bihin ad-dawair, akan ditunggu sampai datang giliran kematiannya atau ditunggu sampai datang ajalnya. Di antaranya Zuhair wan Nabighah. Wa man madha minhum min hadzal maut, dan juga orang-orang yang selain Zuhair dan Nabighah dikurung sampai matinya. Hatta yusibahu ma asabahum, hingga menimpa orang ini apa yang menimpa mereka. Ini satu usulan. Faqala Syekh Najdi, maka berkatalah orang tua dari Najd tadi, yang ternyata adalah iblis,
Dia menyangkal dan berkata, la wallahi, tidak demi Allah, ma hadza lakum bi ra'yin, sungguh ini bukan pendapat. Ini bukan pendapat yang benar. Wallahi la in habastumuhu kama taqulun, kalau kalian kurung dia sebagaimana kalian katakan, la yakhrujanna amruhu, perintah-perintahnya akan keluar. Min wara'il bab alladhi aghlaqtum, dari balik pintu yang kalian tutup. Iblis tidak berpikir seperti apa yang mereka pikir. Mereka berpikir tentang satu pribadi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Tetapi kalau iblis berpikirnya, dakwahnya jangan sampai tersebar, sehingga kalau dikurung, mungkin bagi beliau alaihi salatu wassalam bisa terbunuh, kelaparan, kehausan, dan mati. Tetapi yang dipikir oleh iblis, yang namanya Nabi, Rasul, pasti bisa berbicara, dan pembicaraannya adalah wahyu, dan pembicaraan Rasulullah SAW pasti akan berpengaruh pada setiap orang yang mendengarnya. Sedangkan orang-orang akan mendengar dari balik pintu, tidak perlu pakai membuka pintu, akan mendengarnya dari balik pintunya. Maka kata iblis, jangan. Kalau dikurung seperti itu, niscaya la yakhrujanna amruhu min wara'il bab, akan keluar perintah-perintahnya, ucapan-ucapannya dari balik pintu yang kalian tutup, sampai kepada ashabih, kepada teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Fala awshaku an yathbu alaikum wa yanzi'uhu min aidikum, niscaya kalau perintah-perintahnya, nasihat-nasihatnya, dakwahnya sampai keluar, maka niscaya mereka pun suatu saat akan menyerang kalian dan akan merampasnya dari kalian, dan kemudian mereka akan memperbanyak pengikutnya hatta yaghlibukum, hingga berhasil mengalahkan kalian ala amrikum. Ma hadza lakum birra'i, sungguh ini bukan pendapat yang bagus. Fanzuru fi ghairihi, lihatlah pendapat lain. Fatasyawaru, mereka bermusyawarah lagi. Tsumma qala qailun minhum, kemudian berkata lagi seseorang dari mereka, yaitu Abul Aswad Rabi'ah ibn Amir, nukhrijuhu min baini adhurina fanunfihi min biladina, kami usulkan untuk ngusir dia, kita usir dia dari tengah-tengah kita, dan kita asingkan dia keluar negeri yang jauh. Fa idza ukhrija anna, kalau sudah diusir dari tempat kita, fa wallahi ma nubali aina dhahab, maka kita tidak peduli lagi mau kemana dia pergi, terserah. Wala haitsu waqa, dia mau tinggal di mana terserah. Idza ghaba anna wa farigna anhu, karena dia sudah lenyap dari kita dan kita sudah tidak diganggu lagi oleh dia. Fa aslahna amrana, setelah itu kita perbaiki urusan kita. Wa ulfatana, kita perbaiki persatuan kita, kama kanat, sebagaimana yang telah lalu. Berkata Syekh Najdi, berkata orang tua dari Najd tadi, iblis tadi, la wallah, tidak demi Allah, ma hadza lakum birra'i, ini bukan pendapat yang bagus. Alam tara husna hadithi, tidakkah kalian melihat bagaimana bagusnya pembicaraan orang ini? Wa halawata mantiqihi, bagaimana manisnya tutur kata dia. Wa ghalabatuhu ala qulubir rijal, dan bagaimana ucapannya bisa mengalahkan hati-hati manusia. Bima ya'ti bihi, dengan apa yang dia bawa. Wallahi law fa'altum dzalik ma antum, kalau kalian lakukan seperti itu, mengusir dia, ma antum an yahulla ala hayyin minal arab fayaghlib alaihim, sungguh demi Allah, niscaya dia akan tinggal di satu desa, negeri atau satu kaum dari kalangan Arab, kemudian dia mengalahkan mereka, mengalahkan dalam artian menguasai mereka dengan ucapan-ucapan manisnya, menguasai mereka dengan dakwahnya, min qawlihi wa hadithihi, dengan ucapannya dan pembicaraannya dan tutur katanya, hatta yattabi'uhu alaih, hingga mereka akhirnya mengikutinya. Kalau mereka sudah mengikutinya, berarti dia memiliki kekuatan besar. Tsumma yasiru bihim ilaikum, dan kemudian mereka akan menyerang kalian, hatta yata'akum bihim, hingga menyerang kalian dengan mereka, fi biladikum, di negeri kalian. Fayakhud amrakum, dan mengambil urusan kalian, min aidikum, dari tangan kalian. Mengambil urusan kalian artinya menguasai kalian. Tsumma yaf'al bikum ma arad, kemudian dia akan memperlakukan kalian sesukanya. Adiru fihi ra'yan ghairi hadha, cari pendapat lain, jangan pendapat ini.
Ikhwan fillah a'azakumullah, maka iblis pun tidak ridha dengan usulan yang kedua. Qala adiru fihi ra'yan ghaira hadha, carilah pendapat lain selain pendapat tersebut. Faqala Abu Jahal, maka berkatalah Abu Jahal bin Hisham, wallahi inna li la ra'yan ma arakum waqabtu alaihi ba'd. Aku punya pendapat, kata Abu Jahal, dan aku tidak melihat kalian berpendapat seperti ini sebelumnya sama sekali. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam. Mereka berkata, apa itu wahai Abul Hakam? Berkata Abu Jahal, an na'khudha min kulli qabilatin fatan syabban jalidan nasiban wasitan fina. Kita ambil dari setiap suku seorang pemuda yang gagah berani, yang mulia, turunan yang baik, atau orang yang paling mulianya di kalangan kita. Masing-masing suku memberikan perwakilannya, seorang pemuda yang tangguh, yang gagah berani, yang mulia. Thumma nu'ta kulla fatan minhum sayfan sariman. Kemudian kita berikan masing-masingnya pedang yang tajam, sayfun muhannad. Thumma ya'madu ilaihi fayadribuhu biha darbata rajulin wahidin. Kemudian mereka bersama-sama menikamkan atau menebaskan pedang mereka darbata rajulin wahid, dengan bersama-sama satu pukulan. Fayaqtuluhu, yang akhirnya membunuh orang itu. Fanastariha minhu, kemudian kita istirahat, selesai, urusan dia habis. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. Kenapa harus sekian pemuda bersama-sama? Kata Abu Jahal, hingga tafarraqa damuhu, hingga darahnya tersebar ke seluruh suku-suku. Siapa yang bunuh? Yang bunuh suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, semuanya. Semuanya mewakili pembunuhan tersebut. Falam yaqdir Banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an. Maka keluarga Abdi Manaf tidak akan bisa memerangi seluruh suku, seluruh kabilah. Nggak akan mampu memerangi seluruh kabilah. Pasti ujung-ujungnya faradu minna bil aql, pasti akan ridho dengan tebusan saja. Kalau mau qisas, hutang darah, silahkan. Hutang darah kalian wahai Bani Abdi Manaf kepada seluruh suku-suku ini, karena yang membunuh adalah semua pemuda dari seluruh suku. Ini usulan dari Abul Hakam Abu Jahlin. Faqalnahu lahum, kalau mereka tidak bisa membayar darah, maka niscaya mereka akan meminta tebusan. Kalau meminta tebusan, kita akan bayar. Kita urunan, kita bayar dia. Qala Syekh Najdi, berkata orang tua dari Najd tadi, Iblis la'natullah alaih, al-qawlu ma qala ar-rajul, ucapan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh orang ini. Hadha ar-ra'yu la ara ghairuh, ini yang namanya pendapat, tidak ada pendapat lain. Fatafarraqal qawmu ala dhalika wa hum mujma'una lahu, maka mereka pun sepakat dengan usulan Abu Jahal, dan mereka bubar dengan berkesimpulan harus memberikan perwakilan satu pemuda untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, ketika mereka membuat makar, yamkuru bika alladina kafaru, untuk apa? Yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Yuthbituka memenjarakan, yaqtuluka membunuh, wa yukhrijuka mengusir. Usulan-usulan yang tadi Darun Nadwah Allah sebutkan semua dalam surat Al-Anfal. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti akan terjadi adalah apa yang Allah rencanakan. Fa'ata Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal, maka Jibril pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, la tabit hadhihi lailah ala firashik, jangan kau bermalam malam ini di tempat tidurmu wahai Rasulullah, alladzi kunta tabitu alaihi, yang biasa kau tidur di atasnya. Malam ini jangan kau tidur di sana.
Falamma kanat atamatan minal lail, ketika sudah waktu semakin malam, ijtama'u ala babihi yarsudunahu. Mereka pun berkumpul dan mengawasi rumah Rasulullah SAW. Mengawasi Rasulullah SAW, mata yanam, kapan tidurnya. Ini sudah pemuda-pemuda berkumpul dari semua qabilah. Fayathbuna alaihi, kalau sudah tidur maka niscaya mereka akan menyerangnya bersama-sama. Falamma ra'a Rasulullah SAW makanahum, qala li Ali ibn Abi Thalib. Ketika Rasulullah melihat mereka sudah mengawasi di luar rumahnya, maka beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, nam ala firashi, tidurlah engkau wahai Ali di tempat tidurku. Wa tasajja bi burdi hadza al-hadrami al-akhbar, dan tutuplah badanmu, tubuhmu dengan selimutku ini, selimut hadrami dari Hadramut yang berwarna hijau. Fanam fihi, dan tidurlah engkau di dalamnya. Fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhum, sungguh tidak akan berhasil dan tidak akan mereka bisa memberikan kejelekan kepadamu apa yang tidak kau sukai. Yang jangan takut, tidak akan mereka memberikan kejelekan kepadamu. Karena ucapan Rasulullah SAW tentunya ahli percaya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanam fi burdihi dzalika idza nama. Dan Rasulullah SAW biasa kalau tidur memakai selimut tersebut di tempat tersebut. Ternyata saat itu di tempat itu Ali yang berbaring dan selimut yang dipakai adalah selimut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikisahkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, dia berkata, lamma ijtama'u lahu wa fihim Abu Jahl bin Hisham. Ketika mereka berkumpul pemuda-pemuda tadi, dan bersama mereka ada tokoh yang paling jahatnya yang mengusulkan usulan tersebut, yaitu Abu Jahal bersama mereka. Faqala wa hum ala babih, berkata Abu Jahal ketika mereka sudah ada di pintu rumah Rasulullah SAW. Abu Jahal berkata, inna Muhammadan yaz'um annakum in taba'tumuhu kuntum mulukal Arab wal ajam thumma bu'ithtum min ba'di mautikum faju'ilat lakum jinanun ka jinanil urdun wa in lam taf'alu kana lahu fikum dhabhun thumma bu'ithtum min ba'di mautikum thumma ju'ilat lakum narun tahriquna fiha atau tuhraquna fiha. Kata Abu Jahal, sesungguhnya Muhammad ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengaku-ngaku menganggap bahwa kalian kalau mengikutinya kalian akan menjadi raja-raja Arab dan raja-raja asing di luar Arab, Romawi dan Persia, dan nanti kalian akan dibangkitkan setelah mati kalian, dan katanya kalian akan diberi surga-surga seperti surga Urdun, seperti taman-taman di Urdun, tamannya para raja-raja. Wa in lam taf'alu kana lahu fikum dhabh, kalau kalian tidak mau mengikutinya kalian akan dibantai, kemudian kalian akan dibangkitkan setelah mati kalian, dan kalian akan dimasukkan dalam api dan kalian akan dibakar di dalamnya. Katanya kalimat yaz'um itu menunjukkan kalau dia tidak percaya. Kalimat za'ama dipakai pada sesuatu yang dianggap dusta. Sehingga apa terjemahan yang tepat? Katanya gitu. Ya, ini tidak percaya begitu. Dia menganggap secara batil bahwasanya kalian kalau begini kalau begitu ila akhirih. Maka Rasulullah pun keluar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluar dan menjawab ucapan Abu Jahal. Fa akhadha hafnatan min turab, beliau keluar mengambil segenggam tanah, segenggam pasir di tangannya, kemudian berkata, ana aqulu dzalik. Iya, kata Nabi, aku berkata seperti itu, bahwa kalian mengikuti aku, kalian akan menjadi raja-raja, penguasa-penguasa di muka bumi. Janji ini Rasulullah SAW bukan mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan kalian di muka bumi. Nah, wala yumakkinannakum, niscaya Allah akan menjadikan kalian mapan di muka bumi. Nah, qala, berkata Rasulullah SAW, na'am ana aqulu dzalik,
Iya, aku juga yang berkata demikian. Bahwa kalau kalian menentang, kalian akan dibantai dan kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa anta ahaduhum, dan engkau salah seorang mereka, kata Nabi. Sudah dikatakan engkau salah seorang mereka. Perhatikan kalimat ini. Nanti akan berkait di kisah-kisah di belakang. Ketika akan terjadi perang Badar, justru yang tidak berani berangkat Abu Jahal. Kenapa? Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, sungguh aku ingat ucapan dia mengatakan bahwa aku di antaranya. Dan biasanya kalau dia bilang begitu, biasanya benar. Karena lihat, sesungguhnya segagah-gagahnya orang kafir musyrik itu adalah pengecut, penakut. Sehingga dia menyatakan dengan kalimat, tidak, aku masih ingat ucapan dia mengancam aku dengan api neraka, mengancam aku dengan pembantaian. Aku khawatir inilah waktunya. Maka orang-orang Quraisy mendengar kalimat itu tertawa dan mentertawakan Abu Jahal. Apakah engkau pengecut, penakut? Apakah engkau begini? Apakah engkau begitu? Dibawakan dupa, tahu dupa? Dupa itu wewangian yang pakai asap yang biasa dipakai oleh perempuan di tubuh-tubuh mereka sebelum tidur menemui istri suaminya. Dibawakan, kata mereka, engkau pakai dupa saja kemudian tidur. Maka tersinggung dengan ucapan itu, dia bangkit, tidak, aku akan berangkat. Kemudian berangkat dan terbunuhlah Abu Jahal dalam perang Badar. Diseret kepalanya oleh anak kecil, anak-anak sekelas MTS, sekelas SMP begitu. Yaitu Amr ibn Jamuh namanya. Kepalanya diseret oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang membunuhnya Amr ibn Jamuh. Ala kulli hal. Yang jelas Rasulullah SAW berbicara dengan tegas kepada Abu Jahal dengan tidak ragu sedikit pun. Iya, aku mengatakan demikian, dan kamu termasuk salah satunya yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa aghadallahu ta'ala ala absarihim anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil pandangan-pandangan mereka, menjadikan mereka tidak bisa melihat. Fala yarawnahu, sehingga mereka semuanya tidak melihat Rasulullah SAW, mendengar suaranya tapi tidak melihat orangnya. Faja'ala yanthur dzalika at-turab ala ru'usihim wa huwa yatslu haula'il ayati min Yasin. Kemudian Rasulullah SAW menebarkan pasir tadi di kepala-kepala mereka. Kemudian pergi. Saat itu mereka betul-betul tidak tahu apa-apa. Dicabut oleh Allah pandangannya, mereka tidak mengerti apapun yang terjadi. Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala Yasin wal Qur'anil Hakim sampai pada kalimat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di belakang mereka tutupan, di depan mereka tutupan, dan kami tutupi mereka fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Hatta farigha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min haula'il ayat. Beliau membacakan sambil menebarkan pasir di kepala mereka, dalam keadaan Rasulullah SAW membaca ayat dalam surat Yasin tadi hingga selesai. Walam yabqa minhum rajulun illa waqad wada'a ala ra'sihi turaban. Tidak tersisa satu orang pun kecuali di kepala mereka sudah ada pasirnya. Summan sarafa ila haitsu arada an yadhhab. Kemudian pergilah Rasulullah SAW kemana beliau ingin pergi, yakni kemana yang beliau tuju, yang beliau rencanakan. Fa'atahum atin. Tiba-tiba datanglah seseorang. Mimman lam yakun ma'ahum, dari orang yang tidak bersama mereka. Faqala ma tantadhiruna hahuna, apa yang kalian tunggu di sini? Qalu Muhammad, kami menunggu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala khayyabakumullah, sungguh kalian sudah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad wallahi kharaja alaikum, sungguh demi Allah dia telah keluar melewati kalian. Thumma mataraka minhum rajulan illa waqad wada'a ala ra'sihi turaban, dan dia tidak meninggalkan salah seorang di antara kalian satu orang pun kecuali meletakkan di kepalanya pasir tanah. Fantalaqa li hajatih, kemudian dia sudah pergi untuk menunaikan kebutuhannya. Fama tarawna ma bikum, apa yang kalian lihat dan apa yang terjadi pada kalian? Fa wada'a kullu rajulin minhum yadahu ala ra'sihi, masing-masing meletakkan tangannya di kepalanya, memeriksa. Iya, semua kepala mereka ada pasirnya, ada tanahnya. Thumma ja'alu yatatalla'una, maka mereka pun melihat apa benar berita tadi. Diintip lagi rumah Rasulullah SAW, ternyata mereka melihat ada seorang yang tertidur, Ali, yang tertidur di atas kasur beliau, di atas kasur Rasulullah SAW.
mutasajjiyan bi burdi Rasulullah sallam, berselimutkan dengan selimut Rasulullah sallam. Fayaqulun, maka mereka bangkit harapan kembali dan berkata, wallahi inna hadza Muhammad naiman alaihi burduhu. Sungguh aku melihat dia tertidur di sana dengan selimutnya. Falam yabrahu kadzalik, maka mereka terus menunggu hatta asbahu, sampai pagi hari. Faqama Ali radhiyallahu taala anhu 'anil firash, maka bangkitlah Ali bin Abi Thalib. Faqalu wallahi laqad kana sadaqana alladhi haddatsana. Ketika dilihat ternyata Ali bin Abi Thalib, maka mereka berkata, sungguh benar apa kata orang tadi, bahwasanya orang itu telah pergi, bahwasanya Nabi telah pergi, dan yang tidur ini ternyata Ali bin Abi Thalib. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana la yukhti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an ya'tiya bait Abi Bakar. Sungguh tidak salah Rasulullah SAW mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di salah satu dari dua penghujung siang. Salah satu dari dua penghujung siang adalah imma sore hari wa imma pagi hari. Wallahu taala alam, lebih tepat pagi hari. Kenapa? Karena perginya kemarin malam hari ketika tertidur. Sebelum Ali bin Abi Thalib bangun, Rasulullah SAW sudah keluar. Imma bukrah wa imma ashiyah. Hatta idza kana al-yawm alladhi adina fihi Rasulullah SAW fil hijrah. Hari yang diizinkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekkah, min baini dhahri qaumihi, pergi meninggalkan antara punggung-punggung kaumnya. Atana Rasulullah SAW bil hajirah, datanglah Rasulullah SAW ke tempat Abu Bakar Siddiq di waktu hajirah. Hajirah udah agak siang, matahari sudah mulai terik. Fi sa'atin kana la ya'ti fiha, di waktu-waktu yang tidak mungkin ada seseorang yang datang di hari itu, di waktu itu, waktu yang jarang orang keluar, waktu yang sangat panas, sangat teriknya. Falamma ra'ahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar melihatnya, qala ma jaa Rasulullah SAW hadhihi sa'ah illa li amrin hadath. Tidak mungkin Rasulullah SAW datang di waktu yang seperti ini, waktu yang jarang sekali orang keluar rumah, kecuali pasti ada berita besar yang terjadi. Falamma dakhala ta'akhara lahu Abu Bakrin an sariri. Ketika Rasulullah masuk, maka Abu Bakar bergeser dari tempat duduknya, dari hamparannya, agar Rasulullah SAW duduk di hamparannya. Fajalasa Rasulullah SAW wa laysa 'inda Abi Bakrin illa ana wa ukhti, dan tidak ada bersama kami kecuali ana wa ukhti, kata Aisyah, yang menceritakan Aisyah. Tidak ada waktu itu bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW kecuali aku dan saudaraku, berarti Aisyah dan Asma saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, akhrij anni man indak, keluarkan semua yang ada di rumah ini. Ini keluarkan dari kami, ada pembicaraan yang rahasia, keluarkan semua. Maka menjawab Abu Bakar, ya Rasulullah, innama huma ibnataya, tidak ada orang lain di rumah ini kecuali dua anak perempuanku. Wa ma dzaka, apa yang terjadi atau apa yang akan dibicarakan? Fidaka abi wa ummi, bapak dan ibuku sebagai jaminan. Faqala innallaha qad adina li fil khuruji wal hijrah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku untuk keluar hijrah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di sini Aisyah menyatakan la yukhti, tidak salah Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar, karena memang Abu Bakar sudah menduga Rasulullah SAW ingin ditemani oleh dirinya dengan kalimat yang kemarin, atau dengan kalimat yang sudah kita baca tadi, ketika Rasulullah menyatakan la'allaka, atau semoga engkau akan mendapat temanmu untuk hijrah. Maka Abu Bakar menduga mesti Rasulullah SAW. Maka langsung dengan cerdas Abu Bakar membeli kendaraan, membeli unta untuk perjalanan dua, untuk Rasulullah SAW satu, untuk dirinya satu, membelikan perbekalan, perlengkapan semuanya dua, untuk dirinya dan untuk Rasulullah SAW. Maka kata Aisyah, tidak salah Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar, karena semuanya sudah disiapkan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Maka ketika sampai Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar, Abu Bakar melihat ini pasti ada perkara besar, yang ternyata Rasulullah menyatakan al-khuruj,
Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah. Maka kata Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Maksudnya mau ditemani ya Rasulullah? Naam, as-suhbah. Iya, aku ingin ditemani engkau. Fa wallahi ma sya'arat qad qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki minal farah. Kata Aisyah, sungguh demi Allah, aku enggak pernah tahu, enggak pernah merasa kalau ada seseorang yang bisa nangis karena gembira, kecuali saat itu melihat bapakku Abu Bakar menangis karena gembiranya. Minal farah hatta ra'aitu Abu Bakrin yabki yawma idin, hingga ketika aku melihat Abu Bakar menangis baru aku tahu ternyata ada orang yang menangis karena gembira. Dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi teman dalam perjalanannya. Maka Abu Bakar gembira bukan main. Apa yang diduganya ternyata benar, yaitu menemani Rasulullah SAW untuk hijrah. Thumma qala, kemudian berkata Abu Bakar, ya Nabi Allah, inna hataini rahilataini qad kuntu a'dadtuhuma lihadha. Ya Rasulullah, sungguh dua kendaraan ini sudah aku persiapkan untuk ini, untuk aku dengan kau. Fastajara Abdullah ibni Uraiqid. Maka Abu Bakar pun menyewa penunjuk jalan, karena waktu itu jalan tidak seperti sekarang. Kalau tanpa petunjuk jalan atau tanpa orang yang mengerti jalan, bisa tersesat di padang pasir dan mati kehausan. Itu yang terjadi. Sehingga menyewa seseorang yang bernama Ibnu Urqut di sini disebutnya, tetapi disebut pula dengan Ibnu Uraiqid. Wallahu taala a'lam. Wa kana musyrikan, padahal dia masih musyrik, tetapi karena memang orang-orang musyrikin itu adalah ahlu dunia, kalau dibayar ya mereka taat. Pokoknya zalat, pokoknya rial. Nah, yadulluhuma 'ala at-tariq, disewa, dibayar untuk menunjuk jalan ke Madinah. Fadafa'a ilaihi rahilataihima, maka diserahkan dua kendaraannya kepada Ibnu Uraiqid, Abdullah Ibnu Uraiqid. Fakanata indahu yar'ahuma limi'adihima, maka kedua kendaraannya dipelihara oleh Ibnu Uraiqid, diberi makan untuk suatu saat ketika berangkat hijrah. Ini kecerdasan berikutnya dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tidak langsung berangkat saat itu hijrah, tidak, tetapi dipersiapkan semuanya. Kemudian beliau dan Abu Bakar berjalannya ke gua Thawr dan sembunyi, sehingga beritanya mereka safar hijrah, mereka sudah menduga kuat mesti hijrah, mesti ke Madinah. Maka jalan-jalan Madinah yang mereka cari, semua jalan-jalan ke Madinah mereka tutup, mereka halangi, mereka cegat, tapi tidak pernah mereka temui sehari, 2 hari, 3 hari, tidak pernah mereka temui Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Di rumahnya juga tidak ada. Sehingga orang yang disewa tadi dikasih pesan bahwa pelihara 2 onta ini, beri makan supaya sehat, sampai nanti ketika aku beri kabar berangkat. Ngerti? Iya. Selesai. Sehingga dia memelihara dua ekor unta tadi dalam keadaan tidak tahu kapan berangkatnya dan siapa yang akan berangkat, nggak ngerti. Pokoknya saya disuruh melihara 2 ekor unta ini, selesai. Kapan disuruh berangkat? Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Wa ma'dziratan 'ala an-naqs. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Indah Zia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, satu kajian dari Ustadzuna Muhammad Ibni Umar As-Sawed Hafizahullah Ta'ala telah kita ikuti bersama terkait perintah hijrah ya dalam kajian Sirah bin Hisham, dan kita akan ikuti acara berikutnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.